Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Laila Turkin dan nomor mahasiswa saya yaitu 193200007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pariwisata dulu, kini dan nanti. Itu yang pertama, dan yang kedua yaitu tentang paket perencanaan pariwisata ke Bromo, dan yang ketiga yaitu mengenai service excellent. Oke, mari kita bahas ke yang pertama yaitu pariwisata dulu, kini dan nanti. Nah, menurut World Tourism Organization atau WTO, secara sepintas membagi perkembangan pariwisata ke 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Untuk yang pertama yaitu zaman kuno pariwisata. Pada zaman kuno ini ditandai oleh motif perjalanan yang masih terbatas dan sederhana. Tujuan ini pun hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam bidang politik dan perdagangan, serta rasa keingintahuan akan adat istiadat dan kebiasaan orang lain atau bangsa lain, dan adanya dorongan yang berhubungan dengan keagamaan seperti melakukan ziarah dan mengunjungi tempat-tempat ibadah. Selain itu, sarana dan fasilitas yang digunakan selama perjalanan pada zaman kuno ini masih sederhana. Pada zaman ini masih menggunakan binatang untuk melakukan perjalanan seperti kuda, onta, atau perahu-perahu kecil sebagai sarana transportasi air. Contoh perjalanan pada zaman kuno ini yaitu pedagang Arab ke Cina untuk membeli barang berharga, pedagang Yunani ke Laut Hitam, pedagang Finisia ke Afrika, serta perjalanan kaum Buddhis Cina ke India, kaum Muslimin ke Mekah, atau kaum Nasrani ke Yerusalem. Selain itu, pengaturan perjalanan masih ditentukan secara individu, baik oleh perorangan atau per kelompok. Mereka pun masih membangun tenda-tenda sendiri atau tinggal di rumah saudagar, pemuka masyarakat, pemuka agama, atau tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Untuk selanjutnya yaitu zaman pertengahan pariwisata. Motivasi dan motif perjalanan pada abad pertengahan lebih luas dari motivasi dan motif perjalanan pada zaman kuno. Pada zaman ini telah berkembang motif untuk tujuan yang berhubungan dengan kepentingan negara atau mission, dan motif untuk menambah pengetahuan. Para pedagang tidak lagi melakukan pertukaran secara barter, tapi cukup dengan membawa contoh barang yang ditawarkan melalui pekan raya perdagangan, seperti di SD Denis, Campake atau Aikla Kapel. Dan pada zaman pertengahan ini telah ada perguruan tinggi seperti di Al-Azhar Kairo, di Paris, di Roma, Salamanca, dan sebagainya. Para mahasiswa dari berbagai pengetahuan dasar ilmu pariwisata juga melakukan kunjungan ke universitas-universitas ini untuk menambah atau memperdalam pengetahuannya yang diberikan oleh para guru besar. Akomodasi yang bersifat komersil mulai bermunculan walau masih sederhana, seperti adanya restoran yang menyediakan makanan untuk keperluan para pelancong. Nah, selanjutnya yaitu zaman modern pariwisata. Perkembangan pariwisata pada zaman modern ini ditandai dengan semakin beraneka ragamnya dan keinginan wisatawan yang harus dipenuhi sebab akibat meningkatnya budaya manusia. Formalitas atau keharusan para pelancong untuk membuat identitas diri bila mengunjungi suatu negara mulai diterapkan. Tempat-tempat penginapan atau akomodasi yang dikelola secara komersil tumbuh dengan subur. Fasilitas yang digunakan juga semakin lengkap. Selain itu, sudah ditemukan angkutan yang menggunakan mesin, misalnya motor, sebagai angkutan darat. Dan dengan adanya teknologi yang mutakhir di zaman modern ini juga dimanfaatkan untuk membuat angkutan udara yang lebih jauh, lebih cepat, dan menyingkat waktu. Dan juga pada permulaan abad modern ini ditandai pula oleh adanya badan atau organisasi yang menyusun dan mengatur suatu perjalanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai paket wisata ke Bromo. Nah, untuk perincian paket perjalanan ke Bromo ini yaitu sifatnya rombongan dengan maksimal 40 orang. Targetnya yaitu
Kawah Bromo. Nah, setengah 9 ke jam 9 itu ke Pasir Berbisik, jam 9 sampai jam 10 ke Bukit Teletabis, jam 10 hingga jam 1 kembali ke Malang, jam 1 sampai jam 2 makan siang, jam 2 hingga jam 3 ke Kampung Warna-Warni, jam 3 hingga jam 4 perjalanan ke Batu, jam 4 sampai jam 5 mampir oleh-oleh di Dua Batu, jam 5 hingga jam 7 ke alun-alun Batu, jam 7 hingga jam 8 ke rumah makan Pandansari Batu, dan jam 8 hingga sampai selesai balik ke Kediri. Untuk simulasi perhitungan paket wisata ke Bromo, yaitu untuk hari pertama kita mempersiapkan makan malam seharga 15.000 untuk 40 orang, jadinya 600.000. Untuk hari kedua yaitu makan pagi, siang, dan malam. Makan pagi harganya 15.000 40 orang, 600.000. Makan sama seperti makan siang juga sama seperti makan pagi, dan makan malamnya yaitu 25.000 untuk 40 orang yaitu 1 juta. Total konsumsinya yaitu 2.800.000. Untuk perjalanan sendiri guide-nya 250, untuk 2 hari 500, Travis Bus 2.500.000, untuk 2 hari 5 juta. Total perjalanan yaitu 5.500.000. Untuk destinasi wisata Bromo Sunrise Love Hill yaitu dikenai biaya 125.000, dan itu sudah ikut hamparan Widodaren, Kawah Bromo, Pasir Berbisik, Bukit Teletabis. Nah, jadi total semuanya yaitu 125.000 dikali 40 anak yaitu 5 juta. Nah, untuk Kampung Warna-Warninya yaitu 5.000 dikali 40 anak yaitu 200.000. Nah, untuk ke pusat oleh-oleh di Dua Batu sama alun-alun Batu itu gratis. Nah, untuk parkirnya sendiri yaitu dikenai biaya 25.000 untuk 7 kali yaitu 175.000. Nah, total destinasi yaitu 5.375.000. Nah, terdapat juga bag seharga 110.000 dikali 40 anak yaitu 4.400.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 4 juta. Total jumlah keseluruhannya yaitu 18.075.000. Nah, untuk servis dan pajaknya yaitu 2.711.250, dan untuk PPN-nya yaitu 903.750. Total cost-nya yaitu 21.680.000. Nah, biaya per orangnya yaitu 542.250, dan untuk harga paketnya yaitu seharga 559.000 rupiah. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai service excellent. Service excellent secara bahasa, service excellent terdiri dari 2 kata, yakni service dan excellence. Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditujukan untuk memberi kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Sedangkan excellent adalah sesuatu yang diberikan mempunyai kualitas tinggi dan melebihi apa yang diharapkan oleh customer. Jadi, service excellent adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan. Service excellent ini juga disebut dengan pelayanan prima. Terdapat beberapa definisi layanan prima atau service excellent yang diungkapkan oleh para pelaku usaha. Yang pertama, membuat pelanggan merasa penting. Yang kedua, melayani dengan ramah, tepat, dan cepat. Yang ketiga, pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang keempat, menempatkan pelanggan sebagai mitra. Dan yang terakhir yaitu pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya terdapat 5 konsep dasar dalam pelayanan prima ini. Yang pertama yaitu kemampuan atau ability. Memiliki kemampuan di bidang yang ditekuni atau yang dibutuhkan akan menunjang program layanan prima atau service excellence, seperti
melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu sikap or attitude. Perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa yang tinggi terhadap perusahaan sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu penampilan atau appearance. Penampilan fisik atau non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Yang keempat, perhatian atau attention. Kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. Konsep perhatian sendiri yaitu mengucapkan salam pembuka pembicaraan. Nomor 2, menanyakan apa saja yang keinginan pelanggan. Yang nomor 3, mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Yang keempat, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah. Dan yang terakhir, menempatkan pelanggan pada urutan nomor 1. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab atau accountability. Sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalisir ketidakpuasan pelanggan. Nah, untuk yang terakhir yaitu sikap dasar pelayanan. Sikap welcome problem, bersedia menerima permasalahan pelanggan. Yang nomor kedua, sikap I can do, yaitu sikap melakukan tugas. Yang nomor 3, sikap empati, mampu rasakan perasaan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu sikap asertif, mampu menghargai orang lain tanpa mengorbankan hak diri sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai yang pertama, pariwisata dulu, kini, dan nanti. Yang kedua, perencanaan paket wisata ke Bromo. Dan yang ketiga, mengenai service excellence. Semoga bermanfaat.